Saat malam, Kyle mengunjungi Lindy di kamarnya membawakan CD untuknya. Tiba-tiba dia melihat ke layar monitor itu jika dia melihat foto dirinya bersama Lindy saat mereka berada di pesta pada hari itu. Namun gadis itu buru-buru menutupnya dan berkata hanya teman, sedikit brengkes sebenarnya, ujarnya. Benarkah? Tanya Kyle. Ya, kami pernah sama-sama di komite ini. Jadi karena itu aku punya fotonya, jawab Lindy. Maksudku dia kelihatan tidak begitu menjengkelkan, ucap Kyle. Oh ya, dia tahu juga itu. Orang brengkes menyenangkan dan tipe seperti aku selalu tertipu, ucap Lindy. Apa kau jatuh cinta padanya? Tanya Kyle. Bukan seperti itu. Kadang orang sepertimu mengingatkanku akan dirinya, tapi bukan berarti kau orang brengkes, jawab Lindy yang seketika membuat Kyle menjadi gugup dan ia pun menghindar. Lagi pula dia menghilang, mungkin rehab. Sudah kukira anak pecandu jatuh cinta pada pecandu, ucap Lindy. Jadi kau pernah jatuh cinta padanya? Tanya Kyle. Tidak, aku baru bicara padanya semalam, hanya 1 menit, dan anehnya aku pikir sebenarnya dia yang menyukaiku, ucap Lindy yang dijawab spontan oleh Kyle. Tentu saja. Ya, tentu saja dia sangat jelas tertarik sedangkan aku tidak, ucap gadis itu lagi. Karena itulah aku menyukaimu. Tiba-tiba kalimat itu keluar dari bibir Kyle dan sang gadis pun menjawab jika dia pun menyukainya. Bukankah orang di luar bilang untuk saling mendukung? Ucap Lindy mengalihkan membuat Kyle jadi salah tingkah. Lalu Kyle pun mengajak gadis itu untuk pergi ke suatu tempat dan akhirnya mereka pun berjalan berdua di wilayah itu di mana Kyle mengajaknya pergi ke museum hewan. Mereka pun menyelinap masuk melalui jendela yang tak terkunci lalu duduk berdua menghadap monitor di sana. Kyle pun mulai menceritakan jika ayahku bilang akan mengajakku kemanapun yang aku ingin. Dia belikan aku semua mainan dan permen yang aku inginkan. Lalu di malam harinya dia bilang kalau ibuku sudah pergi. Sejak itu aku tidak melihatnya. Setelah itu aku lari dan bersembunyi di sini dan menonton film ini. Ini tentang ibu gajah yang kedua bayinya mati karena wabah atau sesuatu. Dia sangat merindukan mereka dan setahun kemudian dia menemukan tulang bayinya. Bisa kau bayangkan cinta itu? Dan aku tidak pernah mengajak siapapun ke sini, ucap Kyle mengakhiri kisahnya. Duduk berdua di rumah hijau itu, Lindy pun berkata jika rasanya ia seperti sudah lama mengenalnya. Menghitung, ia pun berkata jika sebentar lagi matahari terbit. Lalu ia pun merebahkan tubuhnya di pangkuan Kyle. Kurasa aku mencintaimu, ucap pemuda itu pelan. Meletakkan Lindy di atas tempat tidurnya, Kyle pun menyelimutinya. Tiba-tiba tatapannya tertuju pada layar monitor itu, di mana gadis itu menulis jika dia sangat merindukan kehidupannya.